Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan juga dilancarkan aktivitasnya, dimurahkan rezekinya, dan juga bagi teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel saya, Jurnal Aziz 1992. Semoga channel yang sangat sederhana ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa menjadi wadah untuk kita menjalin perdamaian dan persaudaraan. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan siang hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman lucu di masa kecil terkait mengenai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin teman-teman juga mengalami ya masa-masa ini. Nah, ketika kita masih kecil, kita kan diajari oleh guru kita dan juga dididik di rumah oleh orang tua kita untuk juga sudah mulai belajar untuk membiasakan diri berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita kecil ya kelas 3, kelas 4, kelas 2 SD lah sudah mulai itu. Kita sudah dibiasakan untuk berpuasa setengah hari. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu di sini, jadi berpuasa setengah hari itu ya kita ikut sahur sama-sama. Kemudian ketika sudah azan zuhur, kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Kemudian puasa dilanjutkan kembali dan kita juga ikut berbuka puasa di ketika azan maghrib. Nah, banyak hal-hal juga yang terjadi ya di masa-masa kecil kita ini mengenai menjalani puasa Ramadan ini, yaitu apa? Kebohongan-kebohongan kecil lah, kenakalan-kenakalan kecil yang menurut saya itu lucu jika dikenang ya teman-teman sekalian. Contoh misalkan ketika kita sudah mulai oleng, lemas, haus, lapar. Nah, biasanya kita mencoba untuk mencuri-curi kesempatan ya untuk contoh misalkan ketika kita wudhu nih kan kumur-kumur 3 kali tuh. Jadi yang keluar cuma 2 kali. Nggak tahu yang 1 kali kemana kita nggak tahu. Mungkin tersangkut di tenggorokan kita ya mungkin. Kemudian juga biasanya kan kalau di rumah itu kan kita punya saudara perempuan atau ibu kita kan biasanya juga berhalangan ya untuk diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Biasanya kan beliau-beliau ini kan masak ya di dapur ya. Terkadang kita juga suka suka terkecoh lah gitu, suka terpancing untuk hilaf gitu. Lucunya itu ketika kita masuk ke ruangan dapur itu kan di meja makan kan ada kurungan nasi ya. Itu terkadang kita kayak pura-pura ngecek gitu, padahal lauknya atau entah apanya kita makan, terus kita pura-pura menggosok bibir kita agar terlihat kering, agar terlihat puasa gitu kan. Banyak deh hal-hal yang dilakukan gitu. Tapi setelah kita SMP, SMA itu sudah mulai belajar untuk puasa full ya. Terkadang ya tidak full sampai 29 karena jarang yang 30 hari ya, biasanya cuma 29 hari. Terkadang ya itu bolong sehari 2 hari gitu. Apalagi ketika puasa itu masih kita aktif sekolah. Panas terik pulang sekolah, jadi kita tergiur untuk membatalkan puasa. Ketika sudah SMA ya teman-teman, saya kan SMA-nya di Jatiwaringin, Pondok Gede. Waktu itu saya ingat sekali sudah kelas berapa ya? Kelas 1 SMA lah gitu. Ketika itu saya ingin pergi ke Bekasi Timur dari Pondok Gede ke ke Pulau Gadung itu kan kita naik Metro Mini 45. Naiklah dari Pondok Gede ke Pulau Gadung, Metro Mini 45. Dari Pulau Gadung kita lanjut lagi ke Bekasi. Waktu itu lupa nomor bisnya berapa. Nah, sampai di Pulau Gadung itu panas teman-teman sekalian. Jadi saya berangkat dari
Pondok Gede itu sudah habis zuhur ya, itu punya panas terik sekali itu. Saya yakin masih kuat tuh puasa. Kemudian setelah sampai di Pulau Gadung loh, saya lihat panas sekali. Terus kiri kanan tuh orang makan, minum gitu kan. Yang lebih lucunya lagi di samping saya nih loh, ada yang minum, tahu kan kalau pedagang-pedagang asongan tuh kan jual aqua tanggung nih, kemudian dimasukin extra jos atau kuku bima. Nah, saya di situ mulai kalau untuk menahan lapar mungkin bisa, tapi menahan haus itu sangat sangat wow sekali gitu. Sangat butuh perjuangan sekali. Akhirnya ya luntur lah gitu. Akhirnya beli juga, masukin, minum. Tapi itu setelah minum ya menyesal gitu. Ternyata ya biasa aja gitu. Setelah minum tuh biasa aja, nggak sesegar yang kita bayangkan gitu. Itulah kenapa ketika kita sudah dewasa ya, kita mulai belajar bahwa godaan-godaan itu pada akhirnya mendatangkan satu penyesalan gitu. Contoh misalkan juga ketika kita sudah dewasa, kan biasanya ketika sudah sholat asar itu kan tidak lama ya, jarak dari asar ke maghrib itu kan dekat ya sekitar 3 jaman lebih lah sedikit. Nah biasanya kan kita begitu antusias, nafsu makan, minum, jadi segalanya dibeli gitu. Mungkin teman-teman yang ngabuburit segala macam dibeli, gorengan, makanan, es buah, segala macam, kolak, segala macam, makan ringan, makan beratnya, itu dibeli semua. Padahal setelah kita buka puasa gitu, minum teh hangat atau makan gorengan, itu kayak sudah gitu, sudah kenyang. Itulah yang kadang-kadang membuat kita semakin kesini semakin belajar bahwa puasa juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarkan untuk menahan diri gitu. Menahan diri untuk tidak berkata kasar. Mungkin kita ya dalam sehari-hari suka keceplosan gitu ya, memaki atau berkata-kata kasar ya. Saya juga masih belajar untuk mengontrol itu. Kita mulai belajar gitu agar tidak tergoda gitu. Mungkin teman-teman ada yang keberatan, harusnya ada yang menghargai orang puasa dong, jangan makan. Kalau saya saya kan mengajar privat ya, yang saya ajari privat ini kan ada yang non muslim juga, terus juga masih kecil-kecil, ada yang cuma puasa setengah hari. Jadi mereka biasa makan dan minum. Karena saya sudah terbiasa gitu, saya juga tidak risih sih, biasa gitu menghadapi anak-anak yang makan dan minum di depan saya ketika saya berpuasa gitu. Kemudian puasa ini kan tidak terlepas dari haus dan lapar ya teman-teman sekalian. Bicara lapar gitu, mungkin teman-teman di sini yang alumni anak kos ya di daerah Jabodetabek mungkin sudah tidak kaget lagi dengan berpuasa ya, karena sudah terbiasa lapar gitu kan. Anak-anak kosan itu sudah terbiasa lapar gitu. Kadang makan sehari sekali, kadang cuma makan makanan yang kayak gorengan, cemilan-cemilan, ngopi gitu. Jadi efeknya itu ketika berpuasa itu ya kayak nggak berpuasa gitu, karena sudah terbiasa sehari-hari lapar gitu kan. Nah terus juga ada satu kejadian lucu ya. Dulu kan sekitar tahun 90-an ya, 9 SD itu kan saya masuk 98, lulus 2004 ya, sekitar tahun-tahun 2000-an lah ya, 99 2000-an itulah. Ceritanya itu di kampung kita ini yang punya kulkas itu cuma 1-2 orang lah. Itu yang kita anggap sudah paling kaya lah ya pokoknya. Waktu itu saya ingat sekali di masa kecil itu karena berbuka puasa itu kan yang kita rindukan, yang kita benar-benar inginkan itu kan
es ya, minuman ya, es teh manis, es buah, es campur segala macam. Akhirnya ya, saya bilang ke ibu saya, nanti kita bikin ini ya, bikin es teh manis ya gitu. Ya sudah, beli sana gitu. Saya masih ingat sekali waktu itu sepeda kan cuma satu punya bapak saya kan. Itu teman-teman mungkin ya mengalami ya, sepeda yang itu yang ada palangnya nih, sepeda palang namanya gitu. Kalau sepeda yang jengki itu kan enak ya, ini sepeda palang jadi masih kecil, bayangkan kaki tidak sampai. Jadi kalau mau naik tuh lihat ke dinding dulu baru naik gitu. Saya masih ingat sekali. Nah itu pergilah beli es ya. Berangkat itu jam 5-an lah. Jam 5 berangkat. Beli lumayan lah, sekitar 2-3 kiloan lah gitu. Tapi kan jalanannya jalanan tanah merah teman-teman sekalian, bukan jalanan aspal. Kalau jalan aspal mungkin cepat ya, ini jalan tanah merah. Kadang kalau hujan itu aduh rusak jalannya gitu. Jadi saya masih ingat sekali, belilah gitu, tidak tanggung-tanggung. Kita beli 3. Waktu zaman itu kayaknya satu es batu itu 500 rupiah kalau tidak salah. Belilah es batu itu 3. Terus beli apa lagi tuh, makanan, gorengan. Nah sampai di rumah teman-teman sekalian, itu tinggal airnya, mungkin karena panas ya di sana. Saya tinggal di daerah transmigrasi di daerah Bombray. Itu dari kota Fakfak itu perjalanan 3-4 jaman lah, itu masih jauh ke pedalaman. Jadi dari tokonya itu masih inilah keras lagi. Ketika sampai rumah itu sudah apa ya, masih ada ininya apa yang keras, es batunya masih ada, cuman dia sudah sedikit sekali gitu, paling ada ya sejempol kaki lah gitu. Itu saking jauhnya, terus panas ya, karena tapi itulah kenikmatan di masa kecil, kenakalan yang kita alami di masa-masa kecil. Kita pura-pura puasa gitu. Kemudian kenakalan ketika sudah SMA, sudah kuliah gitu. Apa ya, mungkin teman-teman juga mengalami lah gitu kan. Kalau di daerah Jabodetabek itu kan apa ya, warteg kan masih pada buka ya, masih pada buka, cuman wartegnya itu ditutup tirai gitu. Makanya kalau sudah siang-siang gitu ada aja yang bikin status gitu, bang, ya Allah lindungilah aku dari godaan warteg yang tertutup tirai biru. Jadi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan saat bulan suci Ramadan itu, warteg tuh kelihatan kayak tutup tapi ada tirainya. Nah kalau kita lihat di apa, di bawahnya, di kolongnya itu banyak kaki teman-teman sekalian. Itu kejadian-kejadian lucu sih menurut saya gitu ya. Terlepas apa dosa itu ya, itu tanggung jawab masing-masing kepada Allah ya. Tapi itu menurut saya kejadian-kejadian yang sangat lucu sekali gitu. Terus juga kan saya kan di sini juga mengajar privat ya, mengajar matematik, tematik, ada juga mengajar mengaji. Ada beberapa murid saya itu yang orang tuanya itu berjualan nasi padang, ada warung-warung warteg juga. Jadi ya gimana gitu, itu kan bagian dari profesi, tanggung jawab saya untuk mengajar ya sekeliling saya orang-orang makan gitu. Karena kalau saya ini kan hidup di daerah mayoritas non muslim ya, jadi berbeda teman-teman sekalian. Kemudian apa ya, nuansa puasanya itu kerasa, cuman dia tidak sekuat ketika kita di kampung gitu, di Jawa misalkan, atau di Bombray, di Fakfak. Itu lebih apa ya, nuansa puasanya tuh lebih terasa sekali gitu. Jadi sedikit cerita di siang hari ini semoga bisa apa ya menghibur, kemudian juga bisa memberikan semangat, terutama kepada adik-adikku yang mungkin masih SD, masih SMP, yang masih baru tahap berpuasa.
apa ya, sampai hari ini teman-teman sekalian boleh dicari, tidak ada orang yang meninggal karena puasa, itu tidak ada. Bahkan guru-guru kita biasa mengajarkan katanya as-saumu tasihhu, berpuasa itu menyehatkan. Bahkan kalau apa, orang-orang atau pasien-pasien yang hendak dioperasi biasanya itu dianjurkan untuk berpuasa. Apa, saya ini kan apa ya, punya mah, punya asam lambung. Tapi anehnya itu ya itu apa, sudah 2 minggu ini gitu belum pernah kambuh gitu, maksudnya tidak kambuh gitu. Berbeda ketika hari-hari biasa gitu, telat makan sedikit atau makan terlalu banyak itu biasanya sudah mual gitu, sudah muntah. Jadi kalau saya ibaratkan ya, ini menurut hemat saya, sederhana pikiran saya, jadi puasa itu kalau ibarat mesin itu sejenak diistirahatkan gitu. Karena kan bayangkan 11 bulan dia bekerja siang malam gitu, full. Paling kita istirahat tidak makan itu kan cuma ketika tidur ya, ketika kita apa, melek aktivitas gitu. Pasti tuh minum, makan, ngemil, makan ringan, makan segala macam tuh masuklah ke tubuh kita. Nah, puasa ini bagi saya itu sejenak mengistirahatkan lah gitu organ-organ tubuh yang sudah bekerja ekstra siang malam ini. Dan memang efeknya ya tidak tahu ya kalau buat teman-teman ya. Kalau saya apa, celana itu agak kendor teman-teman sekalian. Karena biasa kan kalau sehari bisa makan 3 sampai 4 kali belum ngemilnya. Jadi apa, puasanya ketika puasa kadang sahur ya cuma minum teh hangat atau makan sedikit. Dan itu apa ya, tidak terasa gitu ketika kita beraktivitas. Tapi kalau kita cuma tidur bangun, nah itu justru malah semakin terasa laparnya, hausnya, lemasnya. Kalau kita apa ya, semangat beraktivitas, produktif, itu justru malah tidak terasa. Tiba-tiba zuhur, tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib. Jadi puasa jangan sampai menjadi apa ya, penghalang untuk kita produktif teman-teman sekalian. Bahkan saya luar biasa angkat jempol lah kalau untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu di kampung yang mereka sudah berpuasa, terus juga kadang masih berjualan, kemudian mempersiapkan untuk berbuka gitu. Dan lucunya ibu-ibu ini apa ya, mungkin ada yang dirasa, ada juga yang apa ya, mungkin karena sudah terbiasa ya instingnya. Masak itu kayak garam cuma ditaruh, micin apa bumbu ini, tapi nikmat gitu rasanya itu. Nggak tahu ya, karena itu mungkin sudah apa ya, mendarah daging lah, sudah terbiasa mungkin ya, puluhan tahun masak tanpa dirasa itu enak-enak aja gitu. Banyak hal ya di bulan suci Ramadan ini yang kita bisa ambil pelajaran dari kita menahan diri dari haus, lapar, sabar, ikhlas. Kemudian sebelum konten ini berakhir, jangan lupa teman-teman sekalian, ketika kita berpuasa jangan lupa untuk berbagi kepada sesama kita. Mungkin tetangga kita, teman kita yang terutama apa ya, anak-anak perantau lah yang kita lihat masih kekurangan, itu jangan segan-segan untuk berbagi. Baik mungkin berbagi makanan, berbagi rizki dari harta yang kita dapatkan. Insya Allah kalau kita ikhlas, pasti Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda, teman-teman sekalian. Mungkin demikian dari saya, dan terima kasih nih yang sudah mensupport channel saya, Jurnal Aziz 1992. Mohon maaf channel ini mungkin sangat sederhana gitu, karena jujur saya masih harus lebih banyak belajar lagi untuk mengedit. Sengaja saya upload video-video saya itu tanpa editing, tanpa cut ya, biar menjadi satu koreksi juga buat saya. Satu hal yang mungkin teman-teman juga harus tahu, saya membuat channel ini salah satunya ingin memperbanyak saudara. Kemudian saya senang kayak
seperti ini ya. Saya senang sekali bisa berbagi, bisa bercerita kepada teman-teman. Semoga channel ini ke depan tambah maju dan juga bisa mendatangkan manfaat bagi para pendengar dan penontonnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.